Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, perbuatan baik. Mari kita buka Matius pasal 19 ayat yang ke-16. Ini kisah ada seorang muda datang kepada Yesus. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, orang muda ini datang kepada Yesus bertanya, perbuatan baik seperti apa? Tuhan bilang lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan orang muda ini bilang di ayat yang ke-20 dari Matius 19, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Hati-hati dengan yang namanya merasa benar. Orang muda ini merasa sudah benar, merasa sudah mengerjakan perbuatan baik versinya. Karena orang yang merasa benar pasti susah untuk dikasih tahu, pasti susah untuk dibilangin, dan pada akhirnya nggak bisa menerima nasihat. Harusnya orang yang sudah menuruti semua perintah Tuhan pasti hatinya melekat kepada Tuhan. Karena orang muda ini kan bilang, aku udah menuruti ini kok, aku sudah melakukan ini kok, aku sudah buat ini kok. Harusnya orang yang sudah menuruti perintah Tuhan pasti hatinya akan taat kepada Tuhan dan nurut. Karena penurutan kita akan Tuhan akan membawa kita kepada keintiman kepada Tuhan. Dan orang yang nurut gak akan sombong dengan apa? Perkataannya. Dimana orang muda ini katakan, apalagi yang masih kurang? Aku sudah buat ini, aku sudah kasih mungkin buat panti asuhan, aku sudah kasih untuk baksos, aku udah kasih ini, aku udah kasih itu, aku sudah bantu ini, aku sudah bantuin. Dengar baik-baik. Perbuatan baik setiap kita, versi kita, Tuhan gak terima. Dimana Tuhan mau setiap kita melakukan perbuatan baik versinya Tuhan. Tuhan tahu nggak orang kaya ini sebenarnya berbohong, dan nggak mungkin dia bisa melakukan perintah Tuhan seperti yang dikatakan, saya udah nurut ini, saya udah nurut itu. Padahal sebenarnya bohong. Dia nggak mungkin melakukan itu. Tuhan tahu orang muda ini berbohong, tapi Tuhan nggak maki-maki orang itu. Tuhan bilang, kamu bohong lu, kamu begini lu. Tapi Tuhan bilang, oke, gini aja. Untuk menyempurnakan semuanya yang sudah kamu taati katanya itu, jual deh semua yang kamu miliki dan ikut aku. Dimana di situ Tuhan kasih yang namanya perintah untuk apa? Menjual semua miliknya dan kamu ikut aku. Tuhan kasih instruksi supaya orang muda ini mengikuti perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan miliki aku Yesus sebagai harta yang sesungguhnya. Tapi jawab orang muda ini dalam Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia apa? Dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Katanya sudah nurut sama perintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan perintahkan dan memberi instruksi untuk menjual semua dan mengikut Yesus, malah orang muda ini pergi dengan sedihnya. Karena apa? Karena banyak hartanya. Sesungguhnya Yesus menawarkan dirinya yang adalah segala-galanya untuk orang muda ini. Untuk apa? Untuk orang muda ini mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, di mana Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik itu versinya Tuhan, bukan perbuatan baik versi kita.
Orang muda ini berpikir kirain hanya dengan perbuatan baik saja kita bisa mendapatkan hidup kekal. Tidak. Jangan sogok Tuhan dengan perbuatan baik versi kita. Karena gini, banyak orang berbuat baik tetapi nggak nurut sama Tuhan. Karena perbuatan baik mereka cuma mau dapetin tepuk tangan dan pujian dari manusia. Perbuatan baik kita kalau tidak karena penurutan kita akan Tuhan, tidak akan mengerjakan apa-apa di dalam kehidupan setiap kita. Dengar baik-baik. Perbuatan baik kita kalau tidak karena penurutan kita akan Tuhan, tidak akan mengerjakan apa-apa dalam kehidupan setiap kita. Yang Tuhan mau perbuatan baik setiap kita itu karena saudara dan saya nurut sama apa yang Tuhan katakan. Dan setiap kita melakukannya dengan segenap hati kita hanya untuk menyenangkan hatinya. Apa saja yang Tuhan instruksikan, asalkan Tuhan senang, setiap kita harus mengerjakannya dengan segenap hati kita. Itu adalah perbuatan baik di mana saudara dan saya nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Itu adalah perbuatan baik yang Tuhan mau supaya setiap kita mengerjakannya, melakukannya. Galatia 6 ayat 9 bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik di sini bukan perbuatan baik versi kita, tetapi perbuatan baik seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Di mana perbuatan baik itu, di mana saudara dan saya nurut apa yang Tuhan katakan. Jangan seperti anak muda tadi yang bilang udah lakukan ini, saya udah ke gereja, saya sudah pelayanan, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi dalam kehidupannya dia tidak nurut kepada firman dan perkataan Tuhan. Jangan sampai setiap kita bilang sudah melakukan perbuatan baik, tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan perbuatan baik. Karena yang kita lakukan perbuatan baik versi kita sendiri, supaya orang lihat kita, orang puji kita, supaya orang lihat kita dan orang kasih jempol sama kita. Oh, kalau keren, lu mantep, supaya dapat pujian dari orang. Tapi biarlah perbuatan baik setiap kita itu karena penurutan kita akan Tuhan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik seperti apa yang Tuhan mau. Lakukan dengan segenap hatimu. Setiap kamu membantu orang, menolong orang lain, apa yang kamu kerjakan, perbuatan baik itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan mencari pujian manusia, tapi mencari yang namanya pujian dari Tuhan. Di mana apa yang kita kerjakan hanya karena penurutan kita kepada Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 9, dalam terjemahan lain, dalam versi firman Allah yang hidup, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab dengan baik-baik kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat. Amin. Apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan melihat apa yang saudara dan saya kerjakan. Apakah itu sungguh-sungguh dari hatimu karena kamu mengasihi Tuhan, atau karena kamu melakukan itu supaya kamu dilihat orang, supaya kamu dipuji orang, supaya kamu dikasih tepuk tangan sama manusia dengan motivasi yang salah? Karena sesungguhnya Tuhan lihat jauh di kedalaman hatimu. Kalau setiap kita mengerjakannya dengan tidak bosan,
Apa yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita, kita lakukan dengan setia. Tapi dengar baik-baik, setiap kita pasti akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Makanya ketika kita mengerjakannya, harus arahkan fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita mengerjakannya buat dapetin tepuk tangan dan dapetin penerimaan manusia, kita pasti akan capek, kita pasti akan lelah. Tapi kalau kita mengerjakannya buat Tuhan, maka Tuhan yang melihat dan Tuhan yang akan mencurahkan berkatnya buat saudara dan saya. Tuhan yang akan menolong setiap kita, karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, perbuatan baik setiap kita itu harus lahir dari penurutan kita akan Tuhan, bukan perbuatan baik yang dimana kita hanya mendapat tepuk tangan dan pujian manusia. Tapi perbuatan baik yang Tuhan mau, yaitu perbuatan baik di mana saudara dan saya nurut akan perkataan Tuhan, sehingga hidup kekal menjadi bagian setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau selama ini kami salah, Tuhan, kami mengejar perbuatan baik, mungkin supaya kami dipandang orang, mungkin supaya kami dapat tepuk tangan dan pujian dari orang. Tapi Tuhan, ampuni kami. Biar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan itu semua karena kami mau taat sama firman-Mu. Kami mau lakukan dengan segenap hati apa yang kami kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami, mampukan setiap kami, Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.